Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel CMJT dan kita akan melanjutkan lagi tentang bedah buku ya. Masih terkait dengan buku tulisan Amru Khalid yang berjudul Ibadah Sepenuh Hati. Ini bukunya. Dan ada beberapa hal yang menarik yang di dalam buku ini dibahas gitu ya. Nah, satu di antaranya tentang ada makna kematian dan segala macamnya. Jadi, ya ini memang menarik sekali untuk kita lanjutkan lagi membahasnya. Oke, materi kali ini berkaitan dengan bagaimana mencari hati atau 3 cara mencari hati. Kemudian yang berikutnya adalah 5 tingkatan warga atau masyarakat muslim dalam melakukan sholat ya. Ada 5 tingkatan. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk Anda yang baru saja bergabung di channel CMYT, jangan lupa subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya, dan share video ini ke saudara, teman-teman Anda, atau siapapun ya yang sedang membutuhkan informasi tentang cara sholat khusyuk dan juga hikmahnya seperti apa. Jadi di halaman yang ke-49 ya, 43 dari buku ini dituliskan oleh Amru Khalid, penulisnya, tentang apa yang menjadi buah pikir dari Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali mengatakan kalau Anda ingin mencari hati Anda, carilah di 3 tempat gitu ya. Ada 3 tempat untuk mencari hati. Jadi yang pertama, ini dituliskan oleh Imam Ghazali, carilah hatimu di 3 tempat. Yaitu yang pertama dengan membaca Al-Quran, kemudian yang kedua dengan sholat atau ketika sholat, dan yang ketiga adalah ketika mengingat kematian. Nah, masih kata Imam Ghazali, kalau Anda tidak mendapatkan di 3 tempat tadi, maka berdoalah, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan hati. Karena sebenarnya kalau Anda tidak mendapatkan atau tidak bisa menemukan hati Anda di 3 tempat tadi, pada waktu membaca Al-Quran, pada waktu sholat, dan mengingat kematian atau teringat kematian, ketika Anda tidak menemukan hati Anda, maka Anda sebetulnya sudah tidak punya hati gitu ya. Jadi mintalah atau memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dianugerahi hati gitu ya. Karena kan begini, secara umum atau secara fisik mungkin hati kita masih berada dalam tubuh kita gitu ya. Tetapi tidak bisa menjalankan fungsi atau makna atau hikmah hati itu sendiri. Sehingga adanya hati dengan tidak adanya hati itu sama saja. Kayak begini, jadi misalkan ada mobil ya, kemudian akinya masih ada. Kalau akinya masih ada dan akinya bagus gitu ya, berfungsi, maka di starter bisa bunyi mobilnya gitu ya. Tapi kalau kemudian akinya ada tetapi ternyata akinya itu rusak, maka di starter tidak ada atau tidak bisa nyala, tidak bisa bunyi gitu ya. Artinya adanya hati dan adanya aki dan tidak adanya aki dalam mobil itu sama saja, karena nggak berfungsi gitu ya. Nah, sama dengan hati. Jadi meskipun ada hati secara fisik, tetapi karena tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai hati, maka sama saja dengan tidak punya hati. Karena itu harusnya kita bisa memunculkan atau menghidupkan hati itu dengan 3 tempat tadi ya. Nah, ini yang menarik. Kenapa di dalam membaca Al-Quran? Ya karena orang-orang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya akan bergetar gitu ya. Bahkan ada sebagian yang menitikkan air mata atau menangis. Itu tanda hatinya masih hidup gitu ya. Kemudian ketika dalam sholat, maka ketika sholat itu kalau kita khusyuk, maka sama saja dengan hati kita memang sedang jernih-jernihnya berfungsi gitu ya. Sehingga kita bisa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dekat kita ketika kita sedang melakukan sholat. Nah, kematian ini yang menarik juga, karena sekarang ini muncul fenomena yang sebenarnya sesuatu yang tidak lazim tapi sudah dianggap biasa, salah kaprah gitu ya. Jadi ketika seseorang itu mengingat kematian, maka sebetulnya dia sudah hatinya hidup gitu ya. Mestinya hatinya hidup, sehingga menghisap dirinya sendiri, menghitung dirinya sendiri, sudah pantaskah kita untuk menghadap Rabb kita, dan sudah siapkah kita menghadapnya gitu ya. Nah, itu yang kemudian disebut hati yang hidup gitu ya.
Ingat kematian, ingat diri kita sendiri. Nah, tapi yang terjadi fenomena sekarang ini, banyak orang yang mengantar tetangganya, saudaranya di pemakaman, tetapi mereka tertawa terbahak-bahak, bergurau gitu ya, bahkan sampai tertawa keras sekali. Nah, ini kan sudah jelas uh, menyimpang dari apa yang disampaikan Imam Ghazali tadi ya. Jadi ketika seseorang itu mengingat, jangankan mengingat, mereka berhadapan dengan kematian, itu kan nyata. Jadi ketika seseorang mengantarkan saudaranya ke pemakaman umum, itu kan bukan lagi ingat, tetapi nyata di depan mata gitu ya. Tapi itu pun tidak mampu membangkitkan atau menghidupkan hati. Jadi inilah fenomena yang dijawab dalam buku ini, bahwa ketika ada atau kita mungkin berada di pemakaman umum tetapi kita tidak ingat kematian, tidak ingat diri kita sendiri, sehingga seperti hati kita mati, maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita dihidupkan kembali. Nah, itu. Jadi ketika kita sholat ternyata tidak mampu, kemudian tidak mampu khusyuk, kemudian ketika kita dibacakan Al-Qur'an ternyata kita juga ketawa-ketawa, kemudian ketika kita ingat kematian, bahkan kematian ada di depan mata kita, kita juga masih ketawa-ketawa terbahak-bahak gitu ya, maka sudah saatnya kita meminta, karena itu kondisi bahwa hati kita sedang mati gitu ya. Oke, itu beberapa catatannya. Kemudian itu juga berkaitan dengan sholat tadi ya, ketika sholat kita tidak mampu khusyuk, maka sebetulnya hati kita sudah nggak ada gitu ya. Nah, karena itu dalam buku ini Amru Khalid mengutip apa yang dituliskan oleh Ibnu Qayyim, bahwa orang sholat itu ada 5 tingkatan. Jadi tinggal nanti Anda melihat kita ini berada di tingkatan mana gitu ya. Nah, yang pertama adalah orang yang sholat di tingkat pertama itu tidak memperhatikan waktunya sholat, kemudian tidak memperhatikan wudhunya gitu ya, tidak memperhatikan khusyuknya, hatinya kemana-mana, maka ini adalah sholat tingkat pertama. Dan orang yang semacam ini bukannya mendapat pahala, tetapi ya dimurkai Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dibendu sama Allah Subhanahu wa taala kalau dalam bahasa Jawanya. Kenapa? Karena kita balikkan lagi pada sholat khusyuk itu, bahwa sholat khusyuk itu adalah kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika kita tidak khusyuk, pikiran kita kemana-mana, maka seakan-akan Allah berkata pada kita, kamu berpaling dari aku, apakah kamu berpaling ke yang lebih baik dari aku? Tentu tidak, nggak ada yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, itu yang pertama. Tingkatan yang kedua adalah orang yang memperhatikan waktu sholat, memperhatikan wudhunya tertib gitu ya, tetapi hatinya masih belum bisa khusyuk. Jadi sholatnya tertib, wudhunya tertib, bagus gitu ya, bener, tetapi hatinya masih kemana-mana. Nah, tentu saja ini tingkatan yang lebih atas daripada yang tadi, tetapi ya ini akan dihisab dengan keras sholat yang semacam ini gitu ya, akan dihitung dengan detail semacam ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah ketika seseorang itu sudah sholat, kemudian tertib, wudhunya juga tertib, tetapi mencoba untuk khusyuk, jadi kadang khusyuk, kadang enggak gitu ya. Misalkan pada waktu takbir ingat Allah, kemudian pada waktu Al-Fatihah masih ingat Allah, tetapi begitu baca surat-surat dalam sholat itu sudah kemana-mana pikirannya, rukuk kemana-mana pikirannya, hatinya kemana-mana, sujud kemana-mana, baru ingat lagi. Nah, ini kan muncul enggak gitu ya. Jadi khusyuk enggak dalam satu sholat saja. Nah, tapi ini lebih baik daripada yang tingkatan kedua tadi ya, karena ini dapat pahala dua malah. Jadi dapat pahala sholatnya, kemudian dapat pahala berjuangnya untuk khusyuk gitu ya. Itu lebih dihargai daripada yang tidak pernah menjalankan semacam ini. Nah, yang keempat adalah ketika seseorang itu waktunya tertib, wudhunya tertib, kemudian hatinya juga khusyuk gitu ya. Nah, ini tentu saja sholat yang dengan pahala penuh gitu ya. Inilah sholat yang diidam-idamkan. Tetapi jangan lupa masih ada tingkatan yang kelima, yaitu tingkatan sholat yang kelima. Sudah memenuhi syarat di tingkat yang keempat tadi, tetapi ditambah lagi dengan hatinya sudah terlepas dari dunia. Jadi hatinya sudah tidak tertambat lagi dengan kepentingan duniawi. Seperti sholatnya para sahabat ya, yang di episode atau di video sebelumnya saya sempat ceritakan bagaimana kakinya harus diamputasi dan dia minta pada waktu sholat, sehingga dia mengatakan, ketika aku sujud, aku sudah tidak di bumi lagi, aku sudah tidak di dunia lagi, tapi aku bersama Rob.
Bahkan dicontohkan juga Sayyidina Ali ketika terkena anak panah, kemudian uh, meminta untuk dicabutnya, dan sahabat-sahabat kerepotan mencabutnya karena dia pasti akan merasa sakit karena panah itu kan ini apa, ada seperti ini apa, anak panahnya itu kan ada pengaitnya gitu, sehingga ditarik akan merobek daging yang masih nggak ada masalah gitu ya, tapi itu yang kemudian jadi sakit. Nah ketika Sayyidina Ali mau dicabut anak panahnya itu, maka dia ingin sholat dulu. Nah ketika sholat itulah silakan dicabut, dan ternyata memang beliau tidak merasakan apa-apa ketika anak panah itu dicabut. Bahkan ketika selesai sholat, Sayyidina Ali sempat marah-marah ke sahabat karena kok tidak segera dicabut anak panahnya. Saking khusyuknya beliau, Sayyidina Ali, tidak merasakan bahwa anak panahnya sudah dicabut gitu ya. Nah itu kan sama saja menunjukkan bahwa sudah tidak ada di dunia lagi, tetapi sudah bersama Rabb gitu ya, ketika seorang itu sholat dan meninggalkan atau menanggalkan kepentingan duniawi. Jadi itu ya, itulah cara-cara bagaimana bisa khusyuk gitu ya. Nah di dalam buku ini teman-teman, Amr Khalid tentang sholat juga menuliskan ketika seseorang itu atau anak kita belajar gitu ya, digambarkan di situ ada anak belajar di kamar, kemudian dia terganggu dengan adanya burung yang bertengger di pohon di halaman rumahnya yang terlihat dari jendela. Kemudian diusirlah burung-burung itu. Dia belajar, kemudian datang lagi, diusir lagi burung itu. Dia belajar lagi, datang lagi, diusir lagi begitu. Dan ketika orang tuanya datang, kamu tidak akan pernah bisa belajar dengan konsentrasi ketika masih ada burung semacam itu. Sehingga caranya adalah potong pohonnya, maka burung tidak akan datang lagi ke situ. Nah ini menggambarkan bahwa tanggalkan duniawi gitu ya, supaya kita bisa fokus, bisa khusyuk dalam berdoa dan dalam sholat itu. Tanggalkan duniawi gitu ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.